Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana dari SMA Negeri 4 Kota Bima, kelas 11-11. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait buku yang saya baca dalam rangka Lomba Literasi Antar Kelas SMA Negeri 4 Kota Bima. Dari judul yang saya pilih, membahas tentang berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Dalam buku tersebut membahas detail terkait cara mengenali diri sendiri, cara menemukan kelebihanmu, cara agar tidak menjadi orang lain, dan masih banyak lagi. Inti dari buku ini mengajak para masyarakat, terutama generasi milenial, agar lebih menerima dan menghargai kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Sebab, dampak dari tidak menerima diri sendiri dan terus-menerus merasa kekurangan akan menyebabkan stres dan depresi, dan tidak sedikit hingga bunuh diri. Angka kematian di Indonesia dilansir dari Global Organisasi Kesehatan Dunia telah mencapai 6.544 jiwa hingga hari ini terus bertambah. Hal ini harus ditanamkan dalam diri dan pikiran masyarakat, terutama kamu, kaum milenial dan Gen Z sekarang. Menerima diri sendiri berarti bersyukur atas apa yang kita miliki, berarti tidak memaksakan kehendak kita. Seperti apa yang banyak terjadi mendengarkan komentar negatif orang lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita atau yang disebut insecure. Melihat kekurangan dalam diri sebenarnya bukan hal yang buruk jika itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki dan lebih baik lagi. Tapi kebanyakan orang menjadikannya sebagai tolak ukur kekurangan, sebagai apa yang dimiliki orang lain. Padahal kita sebagai manusia pasti terlahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, kan? Hal yang perlu kita lakukan menyukuri kelebihan kita dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Mengikuti gaya hidup mewah dan megah hanya membuat kita tersiksa dan semakin terpuruk, hingga masyarakat bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan gaya hidup yang semakin meningkat. Kepercayaan diri ini dapat diterapkan melalui lingkungan sekitar, seperti para orang tua pada anaknya, guru pada muridnya, dan teman sebaya. Dengan penerapan lingkungan, akan sangat berdampak pada diri pribadi kita, hingga kita merasa lebih dihargai dan lebih berharga, diterima kekurangannya, dan tidak dipaksa untuk memenuhi ekspektasi halayak ramai, terus-terusan tertekan. Selain itu, Motivasi Dunia banyak sekali mengangkat judul ini menjadi salah satu buku tulisnya. Contohnya Mike Robbins. Beliau menulis banyak kata-kata dan motivasi terkait hal ini. Beliau menyatakan berbeda dan unik adalah sebuah garis takdir yang tidak bisa dipungkiri, tetapi harus dimengerti dan ditingkatkan lagi. Terkadang kita menyalahkan takdir terkait apa yang kita alami. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena apabila kita memiliki usaha untuk mengubah suatu tersebut menjadi lebih baik, tidak ada yang mustahil. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa diubah. Maka dari itu kita menyukuri hal tersebut. Semoga sedikit pengarahan terkait menerima diri ini dapat diterima dan berdampak baik bagi masyarakat, terutama kaum Gen Z yang sedang klik-kliknya memahami jati diri. Semangat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana dari kelas 11-11. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait buku yang saya baca dalam rangka Lomba Literasi Antar Kelas SMA Negeri 4 Kota Bima. Buku yang saya angkat berjudul Semoga Lelah Berubah Jadi Berkah, karya Dwi Suiknyo. Beliau juga pernah mengangkat buku dengan judul Ubah Lelah Jadi Lillah. Dalam buku ini kita banyak sekali diajarkan tentang bersyukur, menerima kehidupan kita, dan lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Hidup ini bukan tentang seberapa sempurna kamu, tapi seberapa kamu mampu menjalaninya sampai akhir. Salah satu yang diajarkan dalam buku ini adalah kita adalah peran utama dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa mengukur kemampuan dan potensi kita dengan melihat orang lain. Kelebihan orang lain kita jadikan tolak ukur kita sendiri, itu hanya membuat kita tersiksa dan semakin terpuruk. Tidak akan ada perubahan. Yang perlu kita lakukan hanya bersyukur dalam menjalani hidup ini, mengembangkan kemampuan kita dan menerima kekurangan kita. Selain itu, dalam buku ini juga diajarkan banyak sekali, seperti hanya diri kita yang tahu. Kita tidak perlu menjelaskan tentang apa yang kita rasakan, penat yang kita lakukan, dan apapun beban dalam hidup kita ini kepada orang lain, karena tidak ada satu orang pun yang akan peduli terhadap diri kita. Hanya diri kita sendiri yang kita punya, dan hanya diri kita juga yang mampu mengubah hidup kita. Kita adalah anak hebat yang kuat. Kita sebagai pelajar Indonesia sangat banyak sekali dituntut dalam hal nilai dan wawasan oleh dunia ini, terutama masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kita sendiri harus melalui hidup yang monoton setiap harinya, belajar, bermain, bekerja, dan lain-lain. Dan itu sangat-sangat membosankan, bukan?
Tapi kita adalah anak hebat dan anak yang kuat. Kita dapat bertahan dalam keterpurukan yang kita alami dan kita dapat bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan. Sehingga hidup yang tadinya berat perlahan-lahan mulai terbiasa. Tidak ada yang terbiasa sebelum semuanya dari terpaksa. Laju dunia memang tidak bisa kita hentikan. Kita tidak bisa menghentikan waktu yang telah berputar. Kita tidak bisa juga mengembalikan waktu yang telah lalu. Yang kita bisa lakukan, berusaha yang terbaik untuk waktu yang akan datang. Apa yang kita lakukan hari ini, belajar, di sekolah, semua itu untuk masa depan kita. Pepatah mengatakan, kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Maka tanamlah sebanyak-banyaknya ilmu itu agar kamu bisa menuai ilmu itu sebanyak-banyaknya di hari esok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah merangkum buku yang diterbitkan oleh Mula Sitari dan Yajiz At-Tafsir. Buku dengan berjudul Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik. Jadi di awal bab buku ini membahas tentang mengenal kepribadian diri. Sudah pasti, untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Di bab kedua, buku ini membahas tentang sifat-sifat baik yang memunculkan kepribadian seseorang dalam kehidupan. Ya, untuk menuju kehidupan yang lebih baik, alangkah baiknya kita melakukan atau memiliki sifat-sifat baik terlebih dahulu. Di bab ketiga, buku ini membahas tentang menuju kehidupan yang lebih baik. Dan di bab keempat, buku ini membahas proses memperbaiki diri. Ya, tentu saja, untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik, tentu saja membutuhkan proses. Tidak langsung terjadi hari ini. Kita membutuhkan proses yang sangat panjang untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya di bab kelima, buku ini membahas tentang kebaikan dimulai dari diri sendiri. Ya, tentu saja, kebaikan harus kita mulai ke diri sendiri terlebih dahulu sebelum ke orang lain. Karena diri kita sendiri lebih penting dibandingkan orang lain. Bagaimana kita bisa memahami orang lain sedangkan diri kita sendiri belum kita pahami. Ya, mungkin sekian rangkuman dari buku yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.